Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat malam para bapak dan ibu calon mitra Mulia Village Juanda atau yang ada di ruang Zoom ini pada malam hari ini, termasuk dari mitra-mitra yang sudah hadir pada acara marketing gathering kemarin. Saya sendiri berterima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya di malam Jumat yang insya Allah penuh berkah ini menghadiri acara atau event ngopi syar'i. Oh, sekarang bukan malam Jumat, malam Rabu, saya lupa. Di acara ngopi syar'i yang diadakan oleh Perumahan Mulia Village Juanda, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para bapak dan ibu yang ingin menjadi mitra Mulia Village Juanda. Namun kemarin pada saat acara marketing gathering, bapak dan ibu ada yang berhalangan untuk hadir di acara offline-nya. Jadi kami selenggarakan atas inisiatif Bapak Rahmat Budi Setiawan yang selaku head of project atau kepala proyek Mulia Village Juanda mengadakan lagi untuk partisipan yang ingin menjadi mitra dengan acara online dikemas lewat acara ngopi syar'i atau yang kita atau kepanjangannya biasanya adalah ngobrol properti syariah. Tanpa berlama-lama lagi, saya Nadir Muhammad ditugaskan sebagai MC atau moderator pada Zoom kali ini. Saya langsung buka acara pada malam hari ini. Mari kita buka bersama-sama dengan suratul Fatihah. Kita niatkan semoga acara kita berjalan dengan lancar, tiada halangan, dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini semoga diberikan kesehatan selalu, keluarganya diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran rezeki, dan semua hajatnya terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Sebelum langsung ke Pak Rahmat, jadi karena tema pada malam hari ini adalah ngopi syar'i, kita ngobrol mengenai properti syariah. Dan semisal Bapak dan Ibu nanti di pertengahan penjelasan dari Pak Rahmat sendiri ada pertanyaan, itu langsung bisa ditanyakan saja karena kita temanya adalah ngobrol pada malam hari ini. Boten nopo-nopo nggih Pak Rahmat, semisal ada yang siap, enggak apa-apa. Oke, siap. Sampai ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rahmat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar semua ya? Suara saya bisa didengar semua ya? Jelas. Ampun Pak, jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ini terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini menyempatkan hadir di acara Zoom, di acara ngopi syar'i, ngobrol properti syariah bersama dengan Mulia Village Juanda. Ya, harapannya sebenarnya kami dari Mulia Village Juanda ini ingin mengakomodasi dari pertemuan yang sebelumnya, di mana pertemuan yang sebelumnya kita pernah mengadakan marketing gathering yang alhamdulillah waktu kita targetkan 100 orang peserta, ternyata yang hadir bisa 160 peserta, sehingga ruangan cukup penuh dan sesak, bahkan ada yang berdiri. Nah, ini bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang baru saja tergabung, dan mungkin di sini juga ada yang sudah pernah ikut di marketing gathering ini, sebenarnya ini hanya apa yang saya sampaikan ini sama dengan apa yang saya sampaikan pada saat di marketing gathering. Ya, marketing gathering
Cuman mungkin kalau di marketing catering waktunya cukup panjang, tapi kalau di sini saya akan lebih persingkat, tapi insya Allah tidak mengurangi apa yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana kita sangat berharap kepada beliau akan syafaatnya nanti di akhir kiamat, sehingga kita bisa bersama-sama dengan beliau masuk ke dalam surganya nanti, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang baru pertama kali, masih banyak ya? Banyak. Yang baru pertama kali masih banyak ya? Masih. Ya. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Ya. Kalau bisa dibuka kameranya biar bisa kelihatan, saya bisa tahu ini yang namanya Pak Nanang ini seperti apa. Terus Bu Wati yang Sidoarjo ini seperti apa. Pak Budi, Pak Wahyudi sepertinya kemarin. Halo Pak, saya Pak Nanang. Ikut ya. Pak Kopi Pak. Halo Pak. Pak Nawang. Subhanallah. Subhanallah. Ya ini Pak Wahyudi, Masya Allah. Ya, ini Pak Takulen ini siapa ya Pak Takulen? Ya, Bu Devi, selamat datang Bu Devi. Ya. Oke Mas Nadir, kita langsung mulai aja Mas Nadir dari materi awal kita. Baik Pak. Alhamdulillah, saya bersyukur pada rekan-rekan semuanya yang hadir di sini, kurang lebih ada 25 orang. Saya yakin nanti terus akan bertambah karena mungkin beberapa rekan-rekan kita yang lainnya masih mungkin dalam perjalanan, ada yang mungkin masih ada kesibukan lain sehingga mereka belum bisa bergabung pada malam hari ini. Ya, tapi tidak menghasilkan arti dari acara ini. Ya, baik. Permisi Pak Rahmat, untuk materi udah keluar di layar? Sudah. Oke, baik. Oke, sudah. Baik. Acara kali ini saya kemas memang sengaja saya buat ngopi syar'i, yaitu kita ngobrol properti syariah di acara marketing catering Mulia Village Juanda. Ya, harapannya nanti Bapak atau Ibu semua yang hadir di sini pada malam hari ini nanti akan kita masukkan dalam grup, di mana grup pemasaran Mulia Village Juanda. Nah, kelihatannya banyak sekali ini, baik dari mitra agensi, baik mitra individu, atau dari marketing online. Ya, grup marketing online yang baru kita bentuk, ya baru kita bentuk pada malam hari ini. Nah, nanti semua informasi dalam grup nanti akan kita sampaikan. Ya, akan kita sampaikan, tapi paling tidak ini edukasinya atau dasar-dasarnya yang akan saya sampaikan. Next, Mas Nadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Next. Nah, Mulia Village Juanda ini tergabung dalam suatu komunitas yang namanya Komunitas Developer Properti Syariah. Nah, Developer Properti Syariah sendiri itu berdiri sejak tahun 2012, diusung oleh Ustadz Rosid. Sekarang kantor pusatnya ada di Bogor. Nah, Mulia Village merupakan suatu anggota membernya di Developer Properti Syariah. Next, Mas Nadir. Nah, kemudian tahun 2016, perkembangan dari tahun 2012 sampai 2016, Developer Properti Syariah membentuk suatu asosiasi yang bernama Asosiasi Developer Properti Syariah. Nah, di mana di Asosiasi Developer Properti Syariah ini dipimpin oleh Ketua Umumnya Pak Arif Sungkar. Next. Nah, ini sedikit perkenalan dari kami. Jadi Mulia Village Juanda adalah salah satu proyek yang ada di grupnya Royal Orchid Syariah
Group, di mana Royal Orchid Syariah Group juga berdiri sejak tahun 2016 di Kota Bandung. Ya, kantor pusatnya di Kota Bandung, Jalan Riau 1 nomor 1. Ya. Next. Nah, ini Pak Arif Sungkar adalah sebagai CEO dari Royal Orchid Syariah Group, sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah seluruh Indonesia. Ya, Asosiasi Developer Properti Syariah, alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 kemarin, Desember, itu sudah ada 1054 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia dan tersebar di 150 kota dan 30 kabupaten. Dan setiap provinsi sudah ada DPW atau DPC-nya masing-masing. Jadi properti syariah perkembangannya alhamdulillah di 3 tahun terakhir meskipun dalam masa pandemi itu justru bukan turun tapi justru mengalami kenaikan. Nah, alhamdulillah grup kita juga dipimpin oleh Pak Arif Sungkar sekaligus sebagai ketua umumnya. Terus kemudian komisarisnya adalah Pak Didarma, sedangkan saya diberikan amanah sebagai head project di beberapa proyek yang ada di Royal Orchid Syariah Group. Next. Nah, lokasi proyek Royal Orchid Syariah Group lebih banyak di Jawa Barat, ya di Jawa Barat. Yang pertama kita bangun itu adalah Royal Orchid Villa Cimahi, ya Cimahi itu ada luasnya 2 hektar. Alhamdulillah sudah tinggal 14 unit lagi dan sudah ada yang menempati sebagai tempat tinggal di sana. Kemudian ada Bilabong ini adalah yang terbesar juga 3 hektar dan itu sudah ada 158 unit yang terjual dan klaster 1 sudah penuh ditempati oleh penghuni dan dengan skema properti syariah. Nah, kebetulan di Garut juga ada, kemudian di Cipayung juga ada, di Sadang juga ada, kemudian di Tanaka Cimahi juga ada, di Ciwidey juga ada 6 hektar, itu juga ada. Kemudian yang salah satunya yang di Jawa Timur baru ada di Mulia Village Juanda Sedati, yang luasannya 2 hektar. Next. Nah, Mulia Village Juanda ini mulai berdiri sejak tahun 2019. Ya, 2019 mengusung tagline 7 tanpa, ya 7 tanpa. Karena kami menginginkan bahwa perumahan kami adalah properti syariah yang menginginkan terhindar dari jalannya riba dengan cara investasi yang aman ke properti syariah. Next. Nah, jarak lokasi proyek kami, ya kalau memang Pak nanti yang di Surabaya pasti sudah sangat kenal betul, tapi mungkin di sini saya lihat juga ada yang di luar Surabaya, itu 5 menit menuju kampus ITS. Jadi ada kampus ITS yang dekat dengan lokasi kita, ITS 3. Ya, bisa dibayangkan kalau kampus ITS saja nantinya akan berdiri di sana, ya kampus ITS akan berdiri di sana, pasti lokasi itu akan hidup. Seperti yang di Semarang dulu, kalau tidak salah Undip itu di bawah, setelah ada Undip di atas, sekarang di daerah Semarang atas itu hidup dengan adanya kampus Undip. Ya. Kemudian 10 menit dari Bandara Internasional dan pintu tol Juanda, 15 menit dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, dan pintu tol Waru. Next. Bisa lihat videonya. Nah, ini pintu gerbangnya ITS yang dekat dengan lokasi perumahan kita. Emang sedekat apa sih? Jaraknya nggak jauh, cukup hanya 5 menit saja dari sana. Ini kebetulan videonya diambil untuk ITS saat ini masih ada gerbang dan pos satpam. Tapi sempat ketemu saya dengan pimpinan proyek yang ada di ITS, insya Allah mulai tahun depan sudah mulai dikerjakan. Nah,
lokasinya sangat dekat sekali. Lokasi kita Mulia Village Juanda ada luasannya 2 Saking deketnya, Mimit sampai lupa pakai helm. nantinya ada 121 unit Apalagi 120 unit yang akan kita bangun. Dan kami saat ini masih ada 1 rumah contoh dan ada 4 yang progres pembangunan. Ya. Nah, kapan sih saat yang tepat beli tanah kafling siap bangun? Kafling siap bangun ketika awal proyek pasti harganya murah. Kami waktu tahun 2019 kami buka Mulia Village Juanda, harga per unitnya masih 400. Tapi karena sekarang sudah di tengah proyek, harganya sudah naik. Jadi ROI-nya rata-rata sekitar 15-20% kenaikan tiap tahunnya. Ya, sekarang harganya sudah antara 700 sampai 1,3. Nah, apalagi kalau sudah siap bangun atau sudah ada beberapa bangunan yang sudah berdiri di sana, pasti harganya akan jauh lebih tinggi lagi. Next. Nah, untuk bisa melihat kualitas proyek yang baik atau tidak, karena di sini mungkin Bapak atau Ibu atau rekan-rekan semua pernah dengar tentang isu-isu tentang properti syariah yang bodong, yang tidak istilahnya tidak sesuai amanah. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas developernya. Carilah developer yang sudah berpengalaman dalam membangun perumahan. Insya Allah Pak Adi Dharma itu sudah kurang lebih hampir 30 tahun di dunia developer properti, di developer. Beliau pertama kali membangun di Perumtas, mulai Perumtas 1 sampai Perumtas 5. Ya, sekarang sudah ada Perumtas 7. Ya, sudah Perumtas 7. Itu jumlahnya ribuan dari unit perumahan. Dan Pak Adi Dharma saat ini sudah memiliki proyek kurang lebih 40 proyek yang tersebar di Kota Jawa Timur. Kebanyakan ada di Malang. Nah, perhatikan kredibilitas developernya, kemudian perhatikan perizinan dan legalitas. Ya, alhamdulillah perizinan dari Mulia Village Juanda ini sudah lengkap, sudah clear sampai terbitnya IMB. Ya, terus perhatikan kualitas bangunan. Artinya kami memang Mulia Village Juanda ini menyediakan hunian Islami yang kelasnya premium. Jadi memang kualitas bangunan akan kita jaga. Next. Nah, lokasi-lokasi juga diperhatikan. Lokasi yang menentukan kenaikan investasi itu seperti tadi yang pernah saya sebutkan. Perhatikan lingkungan sekitarnya. Adanya ITS, adanya generator activity yang mendukung seperti bandara, rumah sakit, sekolah, pendidikan, kampus, dan sebagainya. Ini yang akan membantu prospek investasi di Mulia Village Juanda. Next. Nah, generator activity itu apa aja? Ya, dekat kampus, kemudian pertokoan, ada industri, akses jalan utama mudah terdekat, terminal, tol, dan bandara. Next. Nah, ini legalitas dari Mulia Village Juanda. Ada 9 legalitas yang sudah kita lalui. Kalau Bapak Ibu ingin mengecek kebenaran daripada legalitas kami, monggo silakan. Di sini sudah ada nomornya, sudah ada tanggal terbitnya, kemudian izin yang mengeluarkan dari mana, dinas mana, itu sudah ada. Monggo. Jadi ini yang paling utama yang harus di Bapak atau Ibu pahami di sini, bahwa legalitas kita insya Allah sudah lengkap. Next. Mulia Village Juanda memang mengusung konsep lingkungan Islami dengan legalitas lengkap dan telah terbit sampai dengan perizinan MP. Nah, ini memang solusi buat warga Surabaya Sidoarjo, tapi tidak menutup kemungkinan di luar Surabaya atau Sidoarjo, ya, dengan konsep pembayaran secara syariah. Nah, konsep lingkungan Islami, setiap proyek-proyek kita yang ada di Royal Orchid Syariah Group, termasuk yang di Mulia Village Juanda, pasti ada masjidnya, rumah tasfiz, dan playgroundnya. Untuk area mana khusus untuk yang di Mulia Village Juanda. Lahan sudah dimiliki, sudah clear, dimiliki penuh oleh perusahaan, total luas 2 hektar. Ini juga dipertanya, bisa monggo dicek. Jadi kalau memang Bapak atau Ibu ingin mengecek kebenaran dari sebuah proyek developer, Bapak Ibu sebenarnya gampang sekali, datang aja ke lokasi, tidak langsung ke proyeknya, tapi coba mampir ke warung atau ke warteg,
itu sambil cerita sambil ngomong-ngomong dengan yang punya warteg atau yang sedang makan di warteg atau di warung tersebut, bagaimana proyek tersebut itu proyek yang akan kita pasarkan ini sudah benar-benar clear atau tidak. Insya Allah kalau dengan kita insya Allah sudah tidak ada masalah lagi karena perizinan pemilikan sudah lengkap. Nah, legalitas sudah lengkap sampai terbit IMB. Next. Nah, ini perlu kita bayangkan bahwa nanti 10 tahun ke depan, ya, bahwa Mulia Felix Juanda ini insya Allah itu akan menjadi kawasan Islami yang berada di Ring 1 Surabaya. Artinya nempel langsung di Surabaya. Nempel Surabaya Sidoarjo itu nempel. Jadi hanya di ring satunya. Dengan adanya ring 1 ini insya Allah 10 tahun ke depan, kurang lebih 10 tahun ke depan itu investasi di Mulia Felix Juanda itu tidak ada ruginya. Pasti nilai investasinya akan meningkat. Next. Baik, mari kita kosongkan gelas kita. Ya, gelas Bapak Ibu sekalian, kita akan awali sesi ini. Tadi perkenalan dari kami, saya, dan kemudian proyek-proyek kami. Nah, ini sekarang kita akan memasuki tentang sedikit kenapa sih kami ingin mengajak Bapak atau Ibu sekalian untuk menjadi mitra kami sebagai mitra pemasaran. Bagi kami, kami ingin memberikan sebuah peluang usaha, di mana peluang usaha ini sebenarnya tidak ada modal sama sekali. Ya, tidak ada modal sama sekali, hanya mengikuti pola penjualan kami saja. Nanti caranya akan saya beritahukan di acara kali ini, ya, Caranya nanti sangat mudah. Tinggal Bapak atau Ibu ngikuti aja polanya, ya, caranya bagaimana cara menjualnya. Insya Allah nanti rezekinya pasti akan muncul di situ, ya. Next. Nah, siapa saja yang boleh ikut training ini? Untuk yang boleh ikut training ini ya adalah semuanya, segala profesi yang sekarang dijabat oleh Bapak atau Ibu sekarang. Mau ibu rumah tangga, mau polisi, mau perawat, mau guru, mau karyawan, mau driver Gojek, mau ustadz, boleh mengikuti training ini. Next. Kita lihat video sebentar. Sejumlah warganet saat ini ramai membicarakan cara penagihan sebuah perusahaan fintech di tanah air. Sistem penagihan yang menghubungi kontak di ponsel peminjam. Bahkan sampai diminta untuk melunasi utang, dikeluhkan di berbagai media sosial. Tanya nggak kenapa ini kok bunganya bisa dari 800.000 sampai 8 juta hanya dalam waktu 2 bulan? Pernah diancam? Pernah. Apa katanya, Mas? Yang ituan disuruh mati, utang saya lunas semuanya, dan silahkan kirim foto mayat Anda bersama surat kematian, saya anggap utang Anda lunas. Ya jangan dicekat gini, cekat apa kamu? Kamu kayak jago aja kamu. Ya jangan gitu lah. Tolong, saya minta tolong deh. Pak, tolong Pak. Tolong Pak, tolong. Balik mobil nih. Balik mobil. Tolong Pak, tolong. Balik mobil. Baik-baik kamu. Kalau memang kayak gini, jangan kayak gini caranya. Turun kamu kalau melawan sama saya. Turun. Ngapain kamunya ininya? Turun. Makanya kamu kemarin turun dong.
Eksekusi sebuah rumah di Lamongan Selasa siang diwarnai ketegangan. Pemilik rumah mengamuk dan menuding pemenang lelang telah memasukkan sertifikat rumah miliknya. Bikin surat keterangan palsu bahwa sejak dulu dia sudah menguasai rumah saya ini secara fisik untuk balik nama. Eksekusi berawal ketika almarhum Kadarusman, ayah Dewi Rohana, meminjam uang 205 juta rupiah dari Bank Danamon dengan jaminan rumah miliknya. Namun baru berjalan 9 bulan, kredit macet karena peminjam tak bisa mengangsur hingga Kadarusman meninggal dunia. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasul. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Semua ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari setiap muslim. Bahkan seorang ulama kontemporer sampai mengatakan bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Itu sebabnya ancamannya pun tidak sederhana. Ancaman siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di neraka, bahkan sejak di alam kubur siksa orang yang memakan harta riba sudah dimulai. Tak hanya mengalami siksa kubur yang pedih, memakan harta riba bahkan kembali mengalami kesengsaraan pada hari kiamat saat umat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Padahal fase ini baru memasuki awal perjalanan menuju keabadian alam akhirat. Baik, kita lihat video tadi, pasti kita masih bisa merasakan masih di lingkungan kita, sekitar kita masih ada seperti yang di dalam video ini. Nah, harapan kami Bapak Ibu yang ada di via Zoom kali ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu agar bagaimana sih bisa lepas dari dunia riba ini. Ya, next. Nah, ada yang mau sate enggak ini? Bisa lihat video, ada yang mau sate enggak? Next, Mas Hadir. Mau mungkin, Pak. Ayo. Next, Mas Hadir. Ya, satenya enak ya, mau? Next. Nah, sekarang enak daging apa ya? Ayam, kambing, atau yang ini? Ya. Kira-kira ada yang mau kalau satenya dagingnya ini? Ya ada ya. Kalau MC nggak mau, Pak, jelas. Ngeri. Ya, oke. Kenapa ini? Kalau nggak mau daging ini, kenapa ini? Ya, next, Mas Nadir. Ya. Baik. Nah, kita tahu daging babi ini kalau bagi umat Muslim itu adalah hukumnya halal atau haram, Pak? Haram. Haram ya. Haram ya. Insya Allah di agama yang lain pun sebenarnya juga mengharamkan kalau daging babi ini. Ya, tapi tergantung dari anunya lah. Umatnya masing-masing ya. Oke, next. Kalau kamar haram atau halal Pak? Bu. Haram mungkin, Pak. Haram ya. Ya. Boleh dibuka mic-nya kalau ingin nano. Lanjut, Mas Hadir. Kalau uang riba halal atau haram? Haram. Haram ya. Biasanya ada yang jawab tergantung, Pak Rahmat. Oh, tergantung. Tergantung apa ini? Tergantung situasi biasanya jawabnya gitu. Kepepet ya. Kepepet ya. Kalau kepepet, oke. Baik. Ini kita lihat dulu ya. Uang riba ini haram atau halal ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita sebagai seorang muslim, dosa riba dalam Al-Quran itu sudah jelas, sudah diatur. Next. Diatur di mana?
diatur dalam surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Juga ada di surat Ali Imran nomor 30 ayat 31 31. 30 31. Juga ada menjelaskan tentang masalah riba ini. Ya, next. Nah, Rasulullah bersabda, 1 dirham yang didapat seorang melalui riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Ya, pemahamannya seperti ini. Kalau satu dolar itu sama dengan 15.000. Kalau 1 dirham itu sama dengan 60.000 atau sampai 70.000 rupiah. Jadi kalau ada orang yang memakan uang riba, ya memakan uang riba sebesar 60.000 atau 70.000, ini seperti yang di sabda Rasulullah bahwa riba itu dengan hanya 60.000 seperti berzina, dosanya seperti berzina sebanyak 36 kali. Bayangkan, kita tahu dosa zina itu besar, termasuk dosa besar. Tapi ternyata dosa riba itu sendiri hanya dengan 60.000 kita makan atau kita berikan kepada istri dan anak kita, ternyata dosanya melebihi daripada 36 kali berzina. Next. Nah, riba itu mempunyai 73 pintu dosa, sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang yang menzinai ibu kandungnya. Ya, audzubillah min dzalik ya. Jadi ada 73 pintu dosa, yang paling ringan itu adalah seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Next. Nah, jadi zina adalah dosa besar, dan ternyata dosa riba itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina, bahkan berlipat-lipat. Apalagi zina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillah min dzalik. Next. Nah, Rasulullah yang bersabda, bukan Rahmat yang bersabda, tapi Rasulullah melaknat orang-orang yang terlibat riba, yaitu yang mengambil riba, memberinya, menuliskannya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, hum sawaun, mereka semua sama. Riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Huzaifah. Ya, jadi ini semua yang terlibat dari riba itu, mulai dari yang mengambil riba, memberinya, menulis, dan 2 saksinya itu termasuk dianggap hum sawaun, sama saja. Jadi mereka terlibat masalah riba. Next. Nah, ini sekarang Allah yang berfirman, ya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa transaksi riba. Jika kalian memang orang-orang yang beriman, jika kalian tidak melakukan itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Bayangkan, kalau kita sebagai seorang Muslim, ya, kalau kita sudah diperangi sama Allah dan Rasulnya, kira-kira sholat kita, zakat kita, sedekah kita, infak kita, umroh kita, haji kita diterima gak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Boten, Pak. Tidak ya. Nah ini, makanya ada yang mau nyangkal surat Al-Baqarah 278, 279? Nggak mau. Nggak mau. Ya, next. Nah, Allah juga berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari transaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi transaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Itu dalam surat Al-Baqarah 275 dijelaskan. Jadi orang-orang yang sudah tahu bahwa riba itu haram, tapi dia masih terus melakukan riba itu, maka Allah akan janjinya Allah bahwa mereka akan dimasukkan dalam sebagai penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Artinya kalau kekal di dalamnya itu artinya sudah tidak ada kesempatan lagi bisa keluar dari neraka, karena sudah dianggap kekal di dalamnya. Nah, setiap keputusan ada konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin bima
kasabat rohina, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Surat Al-Mudatsir 38 ayat 38. Ya, saya pribadi hanya sebagai saudara muslim wajib mengingatkan saudara-saudara saya untuk masalah riba ini. Termasuk saya dulu saya juga terlibat masalah riba, justru saya dulu orang bank 96 sampai tahun 2015, tapi setelah tahu bahwa riba itu benar-benar haram, tahun 2015 saya memutuskan untuk berhijrah. Ya, karena setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ya, kita nanti pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin bisa berbohong dengan bapak atau ibu, tapi kalau sama Allah nggak akan mungkin. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah tahu. Ya, next. Nah, kalau sudah begini, pilih mana ini? Pilih jualan properti yang mana ini? Properti yang halal atau properti yang haram? Jelas halal, Pak Rahmat. Yang halal ya. Yang haram komisinya 50 juta loh, Pak. Satu unit 50 juta. Yang halal cuma 10 juta, Pak. Yang halal. Masih pilih yang halal atau haram, Pak? Yang halal dan berkah. Yang halal dan berkah. Alhamdulillah. Ya, next. Ya. Nah, ini saya akan perkenalkan kawasan Islami modern terbesar di Surabaya, Sidoarjo. Kami men-tagline bahwa kami adalah kawasan Islami terbesar di Surabaya, karena sampai saat ini kalau masih belum ada kawasan Islami yang terbesar di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Next. Nah, ini ada 5 tipe yang bisa nanti di Mulia Village Juanda, mulai tipe Gamal 3675, tipe Kafael, tipe Kafael ini tipe 4584, terus tipe Ibtisam ini 4584, terus Kafael ini tipe 54875, terus Mahdi ini 6084, terus Palevi ini 90/100. Ya, next. Nah, fasilitas semua proyek di kawasan kita itu fasilitasnya pasti ada masjid, playground, rumah tasbih, one gate system, CCTV, estate management dan security 24 jam. Ya, estate management ini akan membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya buyernya atau bapak ibu yang membeli di Mulia Village Juanda ini, kita akan kelola huniannya. Misalnya tidak di tempat tinggali, hanya sebagai investasi, ingin dirawat atau ingin dikontrakkan atau ingin disewakan. Nanti dari divisi estate management dari Mulia Village Juanda itu akan membantu. Ya, membantu. Nah, next. Ini fasilitas-fasilitas yang bisa kita berikan. Masjidnya seperti ini, Masjid Al-Firdaus. Alhamdulillah, Masjid Al-Fatih Firdaus ini sudah mulai progres pembangunan. Kalau biasanya di developer yang lain, itu masjid itu baru belakangan dibangun. Unitnya sudah ada, baru masjidnya. Tapi kalau kita beriringan ini, masjidnya dibangun, unitnya juga dibangun. Ya, next. Ini rumah tasbihnya, nanti posisinya berada di sebelahnya masjid nanti. Next. Ada playground, ada arena memanah. Next. Arena memanah ini olahraga sunnah. Nah, ini set plan kita 121 unit. Alhamdulillah dari 121 unit tinggal 59 unit lagi. Ya, 59 unit lagi. Nah, ini yang warna lingkaran putih ini adalah yang sudah akad, ya, yang sudah akad. Sedangkan yang warna coklat atau coklat ini, yang lingkaran coklat ini, ya, atau orange ini, itu yang booking fee, yang sudah booking fee, ya, booking fee. Terus kemudian kami di sini di acara nanti, kalau Bapak kita beri kesempatan ada 15 unit lagi yang bisa dipasarkan, ya, 15 unit lagi yang bisa dipasarkan. Nanti yang kosong-kosong ini yang belum ada lingkarannya, baik yang putih maupun yang orange. Ya, ada hook di sini cukup bagus. Kalau hook ini
tipenya bisa tipe apa saja, nanti luasnya lebih dari 100. Next. Nah, ini rumah contohnya tipe Gamal, tipe 3675 di Mulia Village Juanda. Nah, tingginya ini kurang lebih, tinggi plafonnya itu kurang lebih 4,3. Jadi kelihatan di sini bahwa unitnya itu seperti lantai 1 tapi seperti lantai 2. Next. Ini video rumah contoh. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau main ke proyek kita Mulia Village Juanda, monggo silakan. Kami terbuka, kami antarkan, nanti kita akan jelaskan semuanya secara detail. Nah, sekarang saya jelaskan tentang kenapa sih kita harus properti 100% syariah. Ya, next. Ya, pasti kita rindu. Next. Rindu mempunyai rumah dengan cara benar-benar halal. Karena selama ini orang bilang, jangan bilang masalah riba-riba saja tapi tidak ada solusinya. Nah, alhamdulillah sekarang bagi teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, atau nantinya calon bayarnya Bapak Ibu ini bisa disampaikan bahwa sekarang sudah ada cara bagaimana membeli rumah secara halal, benar-benar halal. Nah, bagaimana caranya? Next. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan, ada konsep syariah, properti syariah yang yaitu adalah konsepnya ada 7, yaitu 7 tanpa. Nah, 7 tanpa itu apa saja? Yang pertama adalah tanpa KPR bank. Jadi transaksinya hanya dua belah pihak, yaitu developer dan pembeli secara langsung tanpa menggunakan bank. Insya Allah dengan tanpa bank ini nanti prosesnya akan lebih cepat, 7-14 hari sudah ada keputusan dan bahkan sudah akad. Next. Yang kedua yaitu tanpa bunga atau riba. Kita tahu bunga itu adalah riba dan hukumnya adalah haram. Ya, makanya kita di sini di proyek properti syariah ini tidak ada yang namanya bunga atau riba. Karena riba sekali lagi hukumnya adalah haram. Next. Yang ketiga yaitu tanpa denda. Ya. Nah, ini salah satu pembeda dengan developer atau KPR, ya KPR bank. Kalau dengan KPR bank, ya yang developer yang menggunakan bank, maka kalau ada bayarnya lambat bayar pasti kena denda. Tapi kalau di kita di properti syariah kita tidak mengenakan denda sama sekali. Karena apa? Ketika kita mengenakan denda, berarti itu ada nilai tambah. Karena nilai tambah itu sama dengan riba nanti. Ya, karena riba sendiri sebenarnya dalam arti itu al-ziyadah atau manfaat yang bisa diambil. Ya, manfaat tambahan yang bisa diambil. Itu tidak boleh dalam transaksi jual beli yang sudah disepakati. Oke, next. Yang keempat adalah tanpa sita. Nah, ini juga pembeda bagi kita properti syariah dengan properti konvensional. Kalau di properti konvensional dengan menggunakan bank pasti ada sitanya. Ketika Bapak atau Ibu tidak bayar di banknya selama 6 bulan atau 1 tahun, pasti bank sudah melakukan langkah-langkah untuk penyitaan. Tapi kalau di properti syariah, kita tanpa sita. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya orang ini tidak bisa bayar? Cukup calon bayarnya atau bayarnya itu datang ke developer, maka nanti developer akan bantu untuk menjual kembali atau nanti kita jual bareng-bareng. Nah, ketika barang itu sudah laku atau unit itu sudah laku, maka uang yang pernah masuk di buyer
yang sudah pernah dibayarkan ke developer itu akan kita kembalikan. Ya, kira-kira di perbankan ada nggak seperti itu, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau Sita sudah habis ya. Iya. Ya, nggak tahu berapa untungnya, berapa nonya, kita nggak diberi sisa sama sekali ya, Pak. Iya, hilang. Hilang, Pak ya. Nah, kalau kita di properti syariah konsepnya ya seperti itu. Kita akan jual bareng-bareng. Ketika ada yang pembelinya, nanti kalau pembelinya itu cash, maka langsung kita kembalikan uang yang pernah di-store ke developer. Tapi kalau pembelinya nanti kredit, pemberinya kredit, maka nanti pengembaliannya juga secara bertahap sesuai dengan pembayaran dari pembeli yang baru. Next. Saya terlalu cepat atau gimana ini, Pak? Enggak. Normal, Pak Rahmat. Ya. Normal. Next. Sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Yeah. Yang kelima adalah tanpa biaya checking. Ini juga pembeda. Ya, pembeda dari properti syariah dengan properti konvensional. Ya, konvensional. Kalau properti konvensional dengan pakai bank, pasti pihak bank itu melakukan biaya checking. Ya, tapi kalau kita tidak ada biaya checking sama sekali, meskipun biaya checkingnya itu mohon maaf kolektibilitasnya bermasalah, maka kita tetap bisa mengakomodir untuk pengajuannya. Nanti kita akan bicara, wawancara, interview sampai jelas nanti dengan edukasi yang kita berikan, sampai skema-skemanya yang kita berikan jelas, maka ketika orang tadi itu sudah punya masalah di bank dengan biaya checkingnya yang call 5 misalnya, masih bisa mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah di Mulia Village Juanda. Next. Yang keenam adalah tanpa akad batil. Jadi akad yang digunakan dalam properti syariah harus sesuai dengan rukun akad, yaitu adanya pembeli, penjual, objek akad, dan pelafalan akad. Jadi nanti dalam pembuatan akad itu akad dari satu buyer dengan buyer yang lain itu akan berbeda sesuai dengan apa yang kita sepakatin. Ya, artinya antara buyer dengan developer maunya skemanya seperti apa, jangka waktunya seperti apa, angsurannya seperti apa, itu disepakati di awal dan akan dituangkan dalam akad. Jadi itu akan disepakati sampai dengan lunas. Next. Ya, yang ketujuh terakhir adalah tanpa asuransi. Ya, karena kita menganggap asuransi itu masih mengandung riba dan gharar, ketidakpastian, dan masir judi. Maka kita tidak menggunakan asuransi. Terus mungkin ada pertanyaan di sini dalam asuransi. Pak, bagaimana kalau misalnya kalau tidak ada asuransi, kalau di bank kalau pakai asuransi, ternyata si buyer tadi meninggal, Pak. Ya, jadi ada beberapa kasus yang pernah terjadi di tempat kami. Ya, ketika saya di Bandung waktu itu di Cimahi, itu ada dua keluarga, kebetulan ada dua keluarga. Yang pertama suaminya meninggal, ya, suaminya meninggal, istrinya tidak bekerja, anaknya masih kecil, ya, anaknya masih kecil. Maka yang kami lakukan ketika kami tanyakan apakah ibu punya kemampuan untuk meneruskan angsurannya, beliau bilang tidak sanggup. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita jual bareng, Bu? Ketika nanti sudah laku penjualan rumah unitnya, nanti ibu saya berikan unit yang lebih kecil, tapi sudah kita anggap lunas. Ya, kita anggap lunas. Jadi kita anggap impas. Ya, itu yang pertama, kasus yang pertama. Yang kedua, kebetulan ada suami istri, ya, qadarullah ada suami istri itu kecelakaan, anaknya masih kecil, ahli warisnya, saudara-saudaranya tidak mau meneruskan. Ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan karena anaknya juga belum cukup umur, maka kita hibahkan kepada anaknya. Ya, kita hibahkan kepada anaknya. Nah, ini kita akan lihat kasus per kasus. Ya, kasus per kasus. Itu indahnya kalau ikut dengan properti syariah. Ya, next. Oke, itu tujuh tanpa yang dari properti syariah yang menjadi pembeda dengan properti konvensional. Nah, ini gambar foto mitra pemasaran yang sudah merasakan mendapatkan komisi sampai puluhan juta rupiah. Ini ada yang sebelah kiri atau kanan ini. Yang 14 juta itu mohon maaf
beliau adalah non-muslim. Ya, beliau adalah non-muslim tapi ikut memasarkan properti syariah. Ya, alhamdulillah beliau malah mendapatkan komisi sebesar 14 juta rupiah hanya dalam waktu 2 minggu. Nah, bagaimana caranya? Nanti di akhir acara saya akan beritahukan. Nah, yang sebelah ini ya ibu rumah tangga mendapatkan 7 juta rupiah. Ya, 7 juta rupiah. Next, Mas Kadir. Nah, ini yang dapat 8 juta itu juga mitra. Yang tengah ini agensi 24 juta. Terus yang sebelah kanannya lagi ini adalah dosen. Ya, dosen di Bandung. Ya, 3 juta. Ya. Next. Nah, ini ada yang dapat 10 juta mitra. Kemudian itu tadi ibu rumah tangga, terus itu ada bapak yang juga mendapatkan komisi. Nah, ini yang tadi 14 juta itu suami istrinya. Beliau tinggalnya itu di Sumedang. Proyek saya waktu itu yang di lokasi itu adalah di Ciwidey. Itu kalau dari Surabaya jaraknya antara Surabaya sampai Batu. Itu ditempuh dengan pakai sepeda motor gara-gara dapat 14 juta. Ya, next. Nah, kita tidak lupa ikhtiar bumi tetap kita lakukan setiap hari. Nanti cara pola kerjanya, pola penjualannya bagaimana akan saya ajarkan malam ini. Ya, tapi kita jangan lupa dengan 9 jurus langit atau 9 jurus langit. Apa saja? Yaitu bersedekah, silaturahmi. Nah, silaturahmi itu bisa apa saja, baik offline ataupun online. Nah, ini adalah ajang untuk silaturahmi secara online. Nah, dengan adanya silaturahmi secara online seperti ini, insya Allah akan membuka peluang pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan rezeki dari penjual proyek di Mulia Village Juanda. Amin. Amin. Terus yang ketiga, selaraskan dengan doa Ibu. Kalau masih ada punya orang tua, terutama Ibu kita, mohon doanya, minta doanya, minta restunya. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang keempat, tetaplah bersyukur. Ya, apapun keadaan kita sekarang, kondisi kita sekarang, tetaplah kita bersyukur. Ya, insya Allah Allah akan mempunyai rencana yang terbaik. Ketika kita bersyukur, Allah akan melipatkan nikmatnya kepada kita semuanya. Ya, terus yang kelima, sholat malam, tahajud, jangan lupa. Selain tahajud itu, ketika kita sholat malam pada saat tahajud itu adalah saatnya kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya ketika kita sholat malam atau sholat tahajud itu. Insya Allah doa-doa Bapak dan Ibu semuanya akan terkabul. Yang keenam adalah istighfar. Istighfar ini juga ketika kita beristighfar itu bisa menghapus dosa, juga akan membuka pintu rezeki di situ. Ya. Kemudian yang ketujuh sholat duha. Nah, sholat duha di sini bisa 2 rakaat paling kecil, bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat atau 12 rakaat. Kalau bisa sebenarnya boleh dilakukan sholat duha ini semampunya. Artinya boleh lebih dari 12 rakaat. Ya, boleh lebih. Kalau kurang pun enggak masalah, tapi kalau bisa semampunya lebih dari 12 rakaat, silakan, itu justru akan lebih baik. Terus yang ke-8, berprasangka baik. Apapun kondisi kita, berprasangkalah baik, terutama berprasangka baik terhadap Allah. Ya, jangan pernah berprasangka tidak baik kepada Allah. Karena apapun yang kita alami sekarang ini, Allah sudah punya rencana yang terbaik. Ya, rencana terbaik. Berprasangkalah yang baik. Karena ketika kita berprasangka baik, itu yang akan terjadi. Tapi ketika kita bersangka buruk, maka itu juga yang akan terjadi. Maka lebih baik kita harus tetap bersangka baik. Terus yang terakhir adalah menikah. Ada yang belum menikah di sini? Saya belum, Pak. Belum. Yang sudah menikah ya jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi ya. Yang belum menikah, nanti rezekinya pasti bertambah. 2 orang setelah menikah pasti akan rezekinya bertambah. Ya. Amin. Oke, next. Oke. Menjual properti itu mudah, asal next,
prospeknya tepat. Next. Informasinya benar, ya. Terus ikuti pola penjualannya, ya. Jadi prospeknya tepat. Prospek tepat itu, ya, prospek tepat itu saya sampaikan di sini, ya, akan saya sampaikan di sini bahwa Mulia Village Juanda ini harganya kisarannya adalah sekarang ini 700 sampai 1,3 miliar. Ya, 700 sampai 1,3 miliar. Artinya ketika kita mencari buyernya, calon pembelinya, itu artinya orang-orang yang memiliki kemampuan membeli di harga 700 sampai 1,3 miliar. Ya, 1,3 miliar. Tapi skema 700 atau 1,3 itu tidak baku, bisa berkurang tergantung nanti skemanya. Nanti kita akan ada diskon-diskonnya, ya. Diskon-diskonnya. Terus yang kedua, informasinya harus benar. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan tadi, terutama yang edukasi tentang 7T-nya ini. Nah, nanti tugas Bapak adalah cukup menginformasikan tentang perbedaan antara properti syariah dengan properti konvensional. Itu yang akan membedakan. Ya, di dalam properti syariah, jangan pernah sekali-sekali mengeluarkan price list kepada calon buyer. Ya, saya jamin kalau Bapak atau Ibu mengeluarkan price list yang kita berikan kepada calon buyer, maka saya pastikan buyer itu tidak jadi beli. Ya, tidak jadi beli. Ya, ini saya garis bawahi. Ini agak sensitif karena biasanya orang calon buyer itu tanya harganya berapa? Cukup beri kisaran antara 700 sampai 1,2. Kalau mau kurang dari 700 nanti bisa diajukan, baik ada diskon ataupun nanti ada promo potongan, ya. Yang penting informasinya nanti harus benar, ya. Terus yang ketiga yang paling harus kita ikuti di sini adalah pola penjualannya. Nah, nanti saya akan ajarkan pola penjualannya seperti apa supaya Bapak Ibu bisa menjual properti Mulia Village Juanda ini dengan baik atau benar, ya. Next. Oke, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ini, ya. Dibuka semua, Mas. Ya, ditunggu-tunggu ya. Ini mungkin ditunggu-tunggu Bapak Ibu ini, ya. Terus apa Pak Rahmat yang bisa saya dapatkan kalau saya bisa menjualkan propertinya Pak Rahmat yang di Mulia Village Juanda? Nah, ini sudah saya siapkan ini. Jangan khawatir. Ya, jadi Komisi Sobat Berkah Fariza, ya, atau teman-teman sekalian, itu untuk komisinya rumah tipe 36 itu akan mendapatkan 9 juta rupiah. Kemudian untuk tipe 45 10.500.000, tipe 54 11,5, tipe 60 12.700, tipe 90 17.750. Ya. 17.750. Ini komisi. Nah, kapan dapatnya komisi ini? Nah, ini yang paling penting ini. Ya. Komisi baru kita berikan ketika buyer atau pembeli rumah tadi sudah membayar kepada developer sebanyak 3 kali dari besaran nilai komisi. Contoh. Misalnya Pak Nawang nih, Pak Nawang dapat pembeli 36 sudah akad, maka Pak Nawang akan mendapatkan komisi 9 juta. Nah, Pak Nawang baru dapat 9 juta itu ketika buyer tadi sudah membayar 3 kalinya dari nilai komisi, besaran komisi ini. Artinya 9 kali 3 kurang lebih 27 juta. Kalau sudah 27 juta, maka yang 9 juta akan kita berikan kepada Pak Nawang. Jelas ya? Nah, berarti semisal bayarnya DP 50 juta langsung cair ya Pak ya? Oh, langsung. Ya, apalagi 50 juta, 27 juta aja sudah keluar, apalagi 50 juta. Ya. 9 juta. Nah, kalau yang dulu awal-awal kita launching untuk komisi ini baru bisa keluar kalau sudah pembayar itu sudah bayar 30% dari harga transaksi. Jadi kalau misalnya harganya rumahnya misalnya 700, 30%-nya berarti
kurang lebih 300 juta, baru komisinya keluar. Mau pilih mana? Yang pertama tadi atau yang kedua ini, yang lama ini? Pilih yang Ya, yang baru. cepat. Pilih yang baru ya. Ya, yang Oke. baru, Pak. Jadi sudah ada perubahan membaik nih. Alhamdulillah. Kalau memang pilih yang baru. Nah, nggak cukup segitu, ya, nggak cukup segitu, monggo. Kalau Bapak kepingin lebih banyak lagi, kami sudah siapkan bonus eksklusif langsung tunai. Bonus eksklusif langsung tunai ini apa bedanya dengan komisi yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, bedanya adalah kalau bonus eksklusif langsung tunai ini hitungannya adalah per unit, ya, hitungannya adalah per unit dalam akumulasi akhir bulan Desember nanti. Ya, sekarang masih November, masih ada kesempatan waktu 1,5 bulan, ya 1,5 bulan. Jadi nanti aku bisa akumulasi sampai dengan bulan Desember. Jadi bonus eksklusif langsung tunai ini ketika Bapak misalnya Pak Nur Haryanto itu sampai bulan Desember dapat menjual 5 unit, maka Pak Yulianto akan langsung mendapatkan 8 juta rupiah. Ya, 8 juta rupiah. Itu untuk bonus langsung eksekutif langsung tunai. Ya, beda dengan komisi tadi. Kalau komisinya baru diberikan setelah 3 kali dari besaran nilai komisi. Ya, tapi kalau langsung tunai ini ketika sudah 5 unit dalam sampai dengan bulan Desember, maka 8 juta akan saya keluarkan. Bahkan kalau misalnya bisa menjual 10, 15 sampai 20, ya, 10, 15 atau sampai 20, maka nanti kalau 15 akan mendapatkan 1 unit motor Matic. Nanti Pak Haryanto, monggo saya antar ke dealer, tinggal milih kendaraannya. Yang penting nilainya senilai kurang lebih 20 juta. Ya. Terus ada tiket umroh. 1 tiket umroh senilai 25 juta untuk 1 orang. Kalau bisa menjualkan 25 unit sampai bulan Desember. Ini bisa dilakukan. Saya sampaikan bisa dilakukan karena ini pernah terjadi di Bandung di Ciwidey. Ya, di Ciwidey. Saya mengadakan marketing gathering di bulan Oktober 2021 ya, 2021 bulan Oktober, hanya dalam waktu 1,5 bulan dia bisa menjual lebih dari 20 unit, ya, 20 unit. Bisa dibayangkan itu. Ya, bonus langsung tunainya sudah dapat, terus kemudian komisinya juga sudah dapat. Jadi kalau mau dapat 50 juta, 100 juta itu enteng sebenarnya. Ya, tinggal mau jual berapa unit nanti di Mulia Village Juanda. Masih ada 59 unit, monggo bisa dijual bareng-bareng, ya. Next. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita mulai cara. Kita fokus ya. Coba kita fokus sebentar. Saya akan beritahukan acaranya. Optimalkan ring 1 Bapak atau Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pasti punya HP. Ya, punya HP. Nah, saya kepingin HP-nya Bapak Ibu nanti itu bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Yaitu optimalkan ring 1. Ya, HP-nya Bapak Ibu ini saat ini itu adalah harta karunnya Bapak dan Ibu untuk bisa menghasilkan uang. Ya, bagaimana optimalkan ring 1? Jadi antum atau Bapak atau Ibu sekarang bisa dilihat atau bisa misalnya Bu Devi atau Bu Sunarsi, ya, Bu Sunarsi, kontak HP-nya ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? Bu Devi atau Bu Sunarsi, kontak HP-nya ada berapa? Atau Pak Takolen ini siapa ya? Daeng. Ya. Oh, Pak Daeng, Masya Allah. Dari dari Serang ya, Pak? Serang, Pak? Serang. Betul. Masya Allah. Dari Serang, Pak Daeng. Ya, salam kenal, Pak Daeng. Ya, sama-sama. Jadi Pak Daeng punya HP kan, Pak Daeng ya? Ya. Insya Allah. Pak Daeng punya HP. Coba dilihat, Pak. Pak Daeng kontak personnya, kontak di HP ada berapa, Pak? Ada ribuan.
Masya Allah, ya. Nah, Pak, bagus Pak. Itu harta karun Pak. Ya, next Mas Amin, Adit. amin. Ya, jadi Bapak Ibu ya optimalkan ring 1 ya. Bapak Ibu kontak HP, WA, Telegram atau LAN ya. Ini kontak HP, WA dan Telegram LAN ini manfaatkan. Nanti Bapak Ibu share flyer-flyer kita, copywriting kita yang sudah kita siapkan. Alat-alat perang akan saya siapkan. Nanti dalam grup itu nanti akan saya siapkan, tinggal Bapak Ibu share atau pasang status. Ya, misalnya di WA, status WA-nya pasang statusnya jangan status galau, ya. Ganti statusnya. Jadi statusnya mulia affiliate. Nanti pasti ada orang yang bertanya, "Wah, Pak Daeng sudah sekarang jualan rumah di mulia affiliate di Surabaya ya?" Ya, mungkin mantap. seperti itu. Pasti akan ada yang kepo, Pak. Ada yang kepo. Nah, HP-nya Bapak nanti yang tadi ada ribuan tadi, nanti di-share satu persatu, ya, satu persatu, di-blast satu persatu. Nanti ketika Bapak sudah menjadi mitra kami, ada training-training lanjutan, nanti kita akan ajarkan bagaimana caranya nge-blast tidak sekali klik atau sekali nge-blast itu bisa 100 sampai 1000 nomor. Kontak. Ya. Betul Pak. 1000 kontak. Ya, 1000 kontak. Ya. Terus kita juga akan ajarkan bagaimana mencari segmen target market yang tepat, ya, yang tepat. Insya Allah nanti hari Kamis besok, ya, hari Kamis besok itu kita ada Zoom lagi, ya, Zoom lagi. Nanti pembawa materinya adalah Coach Nuri Hendra dari Malang. Ya, beliau nanti akan menyampaikan materi tentang mindset dan strategi bagaimana mencari segmen tertarget. Ya, segmen tertarget. Nah, ini harus diikuti nih. Ya, diikuti oleh Bapak atau Ibu. Kalau enggak ikut rugi. Karena ini ilmunya luar biasa nanti, karena Pak Nuri adalah praktisi marketing yang luar biasa di sini. Ya, beliau punya megang beberapa proyek di Malang yang nilai proyeknya itu ratusan juta sampai miliaran, itu cepat sekali lakunya. Ya. Nah, kita belajar dari beliau nanti hari Kamis jam 7 malam, ya, jam 7 malam. Nah, selain di HP, WA, Telegram atau LAN, mungkin ada di teman Bapak atau Ibu di Facebook atau IG. Itu share semuanya di situ. Pasang statusnya di Facebook, ya, share di Facebook atau IG, ya. Kalau untuk teman di Facebook paling gampang itu. Pokoknya di konfirmasi semuanya, insya Allah akan jadi teman kita. Karena Facebook batasan maksimalnya cuma 5.000, ya, 5.000 teman Facebook, ya, selebihnya nggak bisa, ya. Kalau IG mungkin ada, saya tidak tahu ya, batasannya mungkin ada juga ya untuk IG. Tapi sama 5.000. Sama 5.000 ya. Ya. Terus teman-teman di sosmed lainnya, misalnya Twitter atau apa, itu silakan. Atau pakai marketplace. Banyak marketplace yang banyak marketplace yang organik atau yang berbayar. Monggo kalau mampu silakan pakai marketplace yang berbayar. Tapi marketplace ini adalah ring 2. Yang penting di sini adalah ring satunya dulu. Ring satunya dulu Bapak Ibu maksimalkan di situ. Ya, kapan waktu kita maksimalkan? Next, Mas Hadir. Waktunya kapan? 1 hari itu 3 kali sampai hari H. Karena nanti kita akan ada acara namanya Customer Gathering yang insya Allah tanggal 11 Desember 2022 di Hotel Prembis. Ya. Jadi Bapak atau Ibu bisa share 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Jam berapa saja? Kalau pagi mulai jam 5 sampai jam 8, kalau siang jam 12 sampai jam 1, kalau malam jam 18.00 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Itu bisa Bapak lakukan setiap hari sebanyak 3 kali. Insya Allah Pak, insya Allah kalau Bapak istiqomah atau Ibu istiqomah selama 1 hari 3 kali, selama sampai dengan acara Customer Gathering, insya Allah pasti ada orang yang bertanya paling tidak. Terus untuk yang kepo, nanti itu adalah calon-calon customer-nya Bapak atau Ibu yang potensial bisa untuk ditawarkan di Mulia Affiliate Juanda.
jangan khawatir Pak Deng yang ada di Serang. Mungkin kemarin juga ada yang dari mana itu selain Serang kemarin data kami Palangka Raya dan sebagainya. Monggo dari Tasik juga ada, ya dari Bandung juga ada, dari Semarang juga ada, ya. Monggo, tidak menutup kemungkinan. Siapa tahu relasi Bapak, Ibu yang ada di Semarang, ada di Bandung, ada di Serang, ada di Tasik, ada di Palangkaraya itu berminat ingin memiliki investasi rumah di Surabaya atau di Ring 1 di Surabaya atau Sidoarjo, khususnya di Mulia Village Juanda. Insya Allah itu akan menjadi rezeki bagi Bapak dan Ibu. Ya, amin. sampai sini jelas ya. Ya, cukup Ring 1 ini dulu. Cukup Ring 1 dulu. Next, Manadir. Nah, ini press list. Nah, pesan saya tadi yang saya sampaikan di awal, press list ini hanya untuk list ini hanya untuk pegangan Bapak atau Ibu. Ya. Bapak atau Ibu. Jadi press list ini harganya tipe 36 sampai tipe 90 dari 700 juta sampai 1,3. Ya. Mau tanpa DP, pakai DP 30% atau 50%, jangka waktunya bisa dicicil selama 5 tahun. Ya, bisa dicicil selama 5 tahun. Nah, press list ini tidak baku. Misalnya mau pembelian cash, nanti akan saya kasih diskon, ya. Baik cash atau kredit, diskonnya langsung 50 juta. Diskonnya langsung 50 juta, sesuai dengan tipe. Sesuai dengan tipe. Tipe 36 15 sampai tipe 90 itu 50 juta. Ya. Terus masih ada diskon lagi kalau misalnya pembeliannya cash bertahap atau jangka waktunya misalnya kurang dari 5 tahun. Misalnya ngambil 3 tahun, maka nanti akan saya beri potongan diskon. Ya, bisa sampai mulai 50 juta sampai 300 jutaan. Ya, tergantung dari skemanya. Makanya kalau skema properti syariah ini tidak mengacu pada press list. Ya, semuanya nanti berdasarkan interview antara developer dengan calon bayarnya. Ya, calon bayarnya. Next, Mas Nadir. Nah, yang kedua ini pembayaran fleksibel langsung bangun. Pembayaran fleksibel langsung bangun. DP awalnya 50 juta minimal 50 juta. DP yang ini ada pilihan DP mau DP yang 5 kali, ya 6 kali dengan DP awal, atau DP yang 7 kali atau 8 kali dengan DP awal. Kurun waktu dalam 1 tahun itu ketika DP awal ini sudah masuk, terus sepakat dengan DP ini setiap bulannya masuk, misal tipe 36, DP kedua 56 juta, DP ketiga 56 juta 500 sampai DP ke-6. Ini jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, bisa langsung nanti setelah selesai langsung kita serah terimakan bangunannya. Jadi langsung bangun, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun atau bahkan maksimal 1 tahun itu bisa langsung diserah terimakan bangunannya. Ya. Jadi 2 press list ini ada bedanya. Yang di atas itu reguler, ya itu baru kita bangun. Yang pertama tadi baru kita bangun kalau sudah masuk dana 50% bayar dari harga transaksi. Ya, misalnya contoh tipe 36 harganya 700, ya 700-an. Yang pertama tadi, yang press list pertama tadi, kalau sudah 50% dari harga transaksi atau sekitar 350 jutaan, ya 350 jutaan baru kita bangun. Tapi kalau yang ini bedanya, kita bisa langsung bangun dengan DP awal dan dalam waktu 1 tahun sudah bisa diserah terimakan. Next.
Nah, kita ada acara setiap minggu, selalu ada survei eksklusif setiap hari Ahad jam 9 sampai jam 16. Monggo, nanti tugasnya Bapak atau Ibu cukup mendatangkan calon bayarnya, nanti kita sebagai eksekutornya. Percayakan pada kami. Ya, kita akan eksekusi, kita akan edukasi calon bayarnya sampai insya Allah sampai closing, ya, sampai closing tidak mengurangi komisi sepeser pun, ya, tidak mengurangi sepeser pun, ya. Jadi pada saat survei meskipun Bapak atau Ibu tidak hadir, asal kita diberikan informasinya, nanti kita akan bantu edukasi sampai eksekusi sampai closing. Next. Nah, untuk ini ada cara lagi. Kita kalau di Jawa Timur, kebetulan di Surabaya, ya, di Surabaya itu ada acara Syariah Fair yang rencananya di tanggal 2 sampai 4 Desember besok, ya, 24 Desember besok, lokasinya di Jatim Expo Surabaya. Jatim Expo Surabaya bukanya jam 9 sampai sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam. Ya, monggo. Kami buka stand di nomor 29 Mulia Village Juanda. Kalau misalnya ada calon-calon bayarnya Bapak Ibu mau pengen tahu tentang Mulia Village, bisa ketemu di acara Syariah Fair ini tanggal 24, free HTM. Jadi tidak masuknya nggak bayar, ya, free HTM, terbuka untuk umum dan free HTM, ya, harga tanda masuk free, ya. Next. Next, Mas Hadir. Nah, ini puncaknya, puncak acara kita adalah customer gathering. Customer gathering itu akan diadakan tanggal 11 Desember 2022 di Hotel Prembis mulai jam 8 pagi sampai selesai. Insya Allah selesainya sebelum Ba'da Duhur sudah selesai. Ya, lokasinya di Hotel Prembis. Cuman di sini acara customer gathering ini ada NUP. NUP itu nomor urut pemesanan. Besarnya 300.000, sifatnya adalah refundable. Refundable itu bisa kembali. Jadi kembali 100%. Ya, kembali 100%. Nah, promo-promo kita seperti yang saya sampaikan tadi, diskon langsung bisa sampai 50 juta tergantung tipenya. Terus diskon khususnya bisa sampai ratusan juta. Nah, skemanya bisa DP fleksibel langsung bangun atau skema pembayaran fleksibel. Terus kemudian masih ada bonus pilihan akhir tahun. Ini pilih salah satu, ya, pilih satu, mau umroh, mau kanopi, mau kitchen set, mau smart home, atau mau furniture. Ya, furniture. Ini pilihan di akhir tahun nanti. Ini puncak acara kita di bulan Desember. Customer gathering tanggal 11 Desember 2022. Monggo, nanti Bapak atau Ibu bisa juga mengarahkan calon bayarnya ke acara customer gathering kita. Ya, nanti kita bantu edukasi dan eksekusinya juga. Ya, Bapak atau Ibu yang di luar kota tidak harus hadir. Percayakan pada kami, insya Allah kami akan pegang penuh dan kami akan terbuka. Nanti di grup itu akan jelas siapa saja, misalnya calon bayarnya, misalnya dari Pak Purwanto, bayarnya Pak Purwanto, si Ali misalnya, itu akan ketahuan, grup semua akan membaca, oh Pak Ali ini bayarnya Pak Purwanto. Jadi nggak ada istilahnya rebutan bayar di sini. Ya, insya Allah. Ya, kami akan kick di kick di kami sebagai saya nanti yang akan kick kalau terjadi sesuatu yang crash antara satu mitra dengan mitra yang lainnya. Ya, kita bisa tahu. Ya. Nah, ini acara puncaknya. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini hari Kamis, ya. Hari Kamis tanggal 24 November 22 jam 7 malam bersama Coach Nuri Hendra. Ini konsultan properti real estate dalam acara Scale Up the Next Level, yaitu nanti akan menyampaikan tentang mindset dan strategi mencari segmen yang tepat atau segmen yang tertarget. Ya, ini materinya cukup bagus. Jangan sia-siakan Bapak yang hadir di malam hari ini bisa menghadiri di acaranya
Pak Nuri nanti tanggal 24 November 22. Ini akan terus berlanjut. Nanti setelah itu ada lagi. Mungkin akan diajarkan tentang cara apa namanya mencari segmen tertarget ya, atau ngeblast langsung 100 atau 1000 klik, satu klik 1000 nomor nanti yang langsung bisa tersebar ya ngeblastnya. Oke, next. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Properti 100% syariah. Mungkin ini sementara saya kembalikan kepada Mas Hadir untuk bisa mengatur mungkin ada pertanyaan atau bagaimana. Alhamdulillah tadi penjelasan Pak Rahmat cukup banyak, mulai dari pengenalan apa itu Mulia Village Juanda, tergabung dengan Royal Orchid Syariah, apa itu Asosiasi Developer Syariah, dan semua ketua-ketuanya. Kemudian apa yang telah dijelaskan tadi Pak Rahmat, bahwa riba dan juga ancaman-ancaman orang yang melakukan riba sudah lengkap. Kemudian juga tadi disampaikan masalah komisi, yang mana komisi tersebut didapatkan setelah buyer dari Bapak dan Ibu sudah memasuki uang sekitar 3 kali dari jumlah komisinya. Jadi kalau misalnya komisinya adalah 10 juta, maka kalau bayarnya udah masuk uang sekitar 30, maka komisi yang didapat akan langsung cair, begitu. Saya ingin mengingatkan lagi, kalau nanti tanggal 11. Saya buka lagi. Kalau nanti di hari Kamis tanggal 24 November kita akan mengadakan lagi Scale Up the Next Level dengan judul Mindset dan Strategi Mencari Segmen yang Tepat. Mungkin nanti ini akan ada perubahan judul, yang mana judulnya adalah Mindset dan Strategi Handling atau Mencari Segmen yang Tepat. Jadi bagaimana kita menghandle atau mengeksekusi konsumen-konsumen yang punya kemampuan pada properti yang sifatnya premium seperti Mulia Village Juanda. Nanti kami akan koordinasikan lagi dengan Pak Nuri untuk menyesuaikan temanya. Sebelumnya mungkin dari Bapak dan Ibu yang di sini ada yang mau ditanyakan mengenai rating dulu ya, tadi mobile ya. Rating dulu ya 492. Rating bisa dengan open mic bertanya di kolom chat jika mungkin. Padahal bintang 5 terus loh padahal. Silakan Bapak Wahyudi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, udah paham semua ini. Ampun, Ge. Wahyudi ini sampai minggu Ahad kemarin datang, sekarang datang lagi ya, Pak. Masya Allah. Hebat Pak Wahyudi ini, hadir terus, aktif. Mudah-mudahan cepat dapat bayar, Pak. Amin. Ya. Gimana Pak Wahyudi, mungkin ada kesulitan dalam pola penjualannya, bisa sharing-sharing sama Pak Rahmat di sini mungkin? Ya, kalau kesulitan sih enggak, kan kita kan cuma di sosmed aja kan. Yeah. Yang penting istiqomah, Pak. Jadi setiap hari dilakukan 3 kali, ya 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ya, Bapak atau Ibu enggak usah khawatir, ya. Nanti Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, baik dari mitra pemasaran, mitra agensi, ya mitra agensi, monggo bisa kembali ke grupnya mitra agensinya atau agensinya masing-masing. Nanti setiap hari saya pasti akan nge-share materi-materi yang akan konten-konten atau materi-materi yang akan bisa di-share share Bapak nanti kepada calon bayarnya Bapak. Ya, insya Allah setiap pagi, siang, dan malam pasti ada konten-konten baru lah. Nanti aja di grup, ya. Tinggal nanti Bapak atau Ibu neruskan di sana. Ya, teruskan aja. Insya Allah kalau ikhtiar kita benar, insya Allah pasti dapat bayar nantinya. Amin. Ya. Amin. Ini sekadar pemberitahuan aja, kalau Mulia Village Juanda punya beberapa media atau channel. Contoh di Telegram
kita punya 2 channel Telegram. Yang satu namanya Bank Konten Harian, yang satu lagi namanya Informasi Mulia Village Juanda. Tapi 2 channel Telegram kita itu sifatnya privat, hanya bisa diakses dengan link undangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang baru bergabung menjadi mitra Mulia Village Juanda nanti akan tergabung di grup Bros Villa. Nanti oleh tim internal MVG akan di-share link-link yang mana itu menjadi media promosi atau bahan perang untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini. Baik dari konten harian atau nanti update progres pembangunan dan sebagainya. Kemudian kita juga punya channel YouTube resmi Mulia Village Juanda, dan yang satunya adalah media Mulia Village Juanda. Media ini tujuannya untuk rekaman Zoom seperti malam ini. Jadi di channel itu juga ada rekaman seminar sebelumnya, entah itu dari Pak Nuri atau Pak Rahmat atau Pak Rama selaku pelatih atau pemateri WhatsApp marketing biasanya, ya Pak Rahmat ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sampaikan di grup Bros Villa. Ada pertanyaan itu Mas Nadir di kolom chat. Oke Pak. Dari Bapak Kumedi di sini Pak. Pak mau nanya, untuk DP-nya tadi bisa dicicil berapa kali ya Pak? Baik, terima kasih Pak Kumedi. Pak Kumedi ini dari mana Pak Kumedi? Bisa di open mic Pak? Bisa biar saya tahu Pak Kumedinya seperti dari apa? Dari Surabaya Pak Rahmat. Oh dari Surabaya ya? Di kolom chat. Oh ya. Jadi kalau DP Pak, tadi kan DP yang di press list itu ada 30 atau 50. Sebenarnya DP itu tidak harus 30 atau 50 Pak. Jadi mulai tanpa DP atau mau DP 10%, 20%, 30, 50, 60, 70 70% itu monggo. Jadi karena kita memang properti syariah adalah skemanya fleksibel, jadi DP-nya itu bisa berapa saja persentasenya. Terus menjawab pertanyaan Bapak yang tentang DP-nya bisa dicicil berapa kali. Untuk DP misalnya calon bayarnya Bapak itu mau DP 30%, maka DP-nya bisa dicicil selama 6 kali Pak. 6 kali, atau mau DP 50% bisa 6 kali, atau saya masih bisa ngasih kelonggaran paling lama itu 12 kali Pak. 12 kali. Itu Pak Kumedi. Ya, Pak Kumedi dari grup mana? Dari mitra pemasaran mana, Pak? Atau dari diundang dari mana tuh? Dari agensi? Baru gabung, Pak Rahmat. Baru gabung. Informasinya awal dari mana, Pak? Dari WA. Dari WA. Ya, oke. Nanti kalau dari WA bisa bergabung di Bros Villa. Ya, di grup Bros Villa. Ya. Tapi Pak Ano tergabung di mitra online enggak? Mitra online-nya kita, Mulia Village, Pak Kumedi. Oke, Pak Rahmat. Oh ya. Oh, berarti tetap aja di situ, Pak. Nanti saya informasinya akan saya sampaikan di sana. Ya, di mitra online. Karena nanti ada grup. Kita ada beberapa grup agensi. Kalau tidak salah kurang lebih ada 11 agensi ya, bersama mitra-mitranya. Rata-rata mitranya sekitar 20 sampai 30 orang, bahkan lebih. Ya, terus di sini Bros Villa juga punya. Bros Villa itu adalah grupnya sendiri, Mulia Village Juanda, ya, Mulia Village Juanda. Bros Villa, Bros itu singkatan brother dan sister. Villa itu bekerja di jalan Allah, ya. Ya, mudah-mudahan diberkahi. Nah, kalau yang satunya lagi adalah marketing online Mulia Village Juanda. Kalau memang Pak Kumedi sudah tergabung di situ, nggak apa-apa, nanti informasinya akan saya sampaikan di situ. Next. Pertanyaan berikutnya tadi sebelum Pak Kumedi ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang tadi Pak di pertengahan itu. Cuman boleh minta PPT-nya dari apa Ahmad Rojik ini? Oh ya, Pak Rojik dari agensi atau dari mana Pak? Mungkin Pak Rojik masih ada di sini, bisa open mic atau bisa share channel YouTube-nya Pak Nur Haryanto. Nggih, nanti kami share di grup Pak Nur Haryanto. Semua linknya, baik dari link Telegram dan juga link YouTube-nya.
Atau kalau mau soalnya begini, karena jumlah subscriber kita itu belum bisa mengalahkan media yang lain. Jadi ketika di search atau dicari media informasi itu nanti muncul channel-channel yang lain, Pak Rahmat. Kalau nama channelnya itu yang satu Mulia Village Juanda, yang satunya itu Media Mulia Village Juanda. Jadi cuma tambahan medianya aja. Media. Iya. Oke, insya Allah bisa Pak. Untuk yang PPT-nya, monggo bisa kita share nanti di saya japri Pak siapa tadi yang minta PPT? Pak Rojek ya? Oke, mungkin yang mau minta PPT nanti bisa WA saya atau para admin yang ada di grup Mulia Village Juanda nanti atau di Brosvilla. Ada lagi pertanyaan Bapak? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu di sini? Ya. Nanti di dalam grup Bapak atau Ibu juga bisa bisa bertanya ya, bisa bertanya, nanti insya Allah kami akan jawab di sana ya, di dalam grup, sehingga mungkin untuk teman-teman yang lainnya ada pertanyaan yang sama dengan apa yang ditanyakan Bapak, mungkin teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang ditanyakan sehingga tahu jawabannya ya. Kembali Mas Nadir. Ini Pak Haryanto. Pak Haryanto. Boleh tahu PPT itu apa ya Pak? PPT niku materi yang tadi sudah dijelaskan Pak Rahmat, PowerPoint-nya, itu file PowerPoint-nya. Biasanya orang bilang PPT. Begitu Pak Haryanto. Jadi nanti insya Allah kalau memang banyak yang minta PPT, di-share di grup aja mungkin Pak Rahmat ya? Ya, monggo bisa. Bisa. Oke. Sampun Pak Rahmat? Ya, monggo. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Rahmat sendiri, ada yang mau disampaikan mungkin barangkali. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara Zoom malam hari ini. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa Mulia Village Juanda ini ya adalah salah satu proyek properti syariah yang ada di Surabaya atau di Ring 1 Surabaya, terletak di Sidoarjo. Ya, boleh saya sampaikan bahwa proyek properti syariah kami ini tergabung, yang tadi saya sampaikan sudah tergabung dalam asosiasi developer properti syariah. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir lagi dengan proyek properti kami, ya properti kami, karena kami di sini legalitasnya juga sudah semuanya sudah lengkap, sudah sampai dengan IMB. Jadi nggak usah khawatir ya, karena saya yakin yang di luar sana masih banyak sih isu-isu tentang properti syariah yang masih mengatasnamakan syariah, tapi kenyataannya mereka tidak amanah. Ya, setelah kita cek di asosiasi mereka bukan anggota asosiasi developer properti syariah. Ya, developer properti syariah, makanya mereka hanya tahu kulit luarnya, tapi pada saat dipraktekkan ternyata menyimpang dari apa yang sudah digariskan di komunitas developer properti syariah. Ya, saran saya Bapak dan Ibu kalau memilih rumah atau membeli rumah dimanapun itu, cek lagi legalitasnya, kemudian dua, lihat kredibilitas developernya, kemudian yang ketiga adalah ketika kita lihat isu-isu kita bisa mengecek di lapangan apakah proyek tersebut aman atau tidak. Ya. Itu saja Mas Hadir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini membuka pintu rezeki semuanya kepada rekan-rekan yang hadir di malam hari ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas segala materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada... Oh, oke. Baik, sebelum saya tutup secara resmi, dipersilakan Bapak dan Ibu bisa open kamera
guna dokumentasi. Monggo open mic. Mungkin ada yang bisa open mic, Kamera. open mic dulu. Pak Kunto ini dari Malang ini. Kangen saya sama Pak Kunto. Ini teman saya, sahabat saya, saudara saya ini. Pak Kunto. Pak Faris ini. Aduh, ini alhamdulillah ini leader hebat ini. Saya juga banyak belajar ini dari beliau ini. Baik, langsung ya Pak Rahmat ya. Ya, boleh. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ampun. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti hari Kamis kita ada pelatihan lagi, kita akan bertemu lagi di sesi, kita ngobrol, kita belajar bareng bersama pakarnya, pakar di bidang properti. Mohon bisa untuk meluangkan waktunya pada hari tersebut. Untuk info selengkapnya nanti akan kami share lewat grup masing-masing. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Itu dari saya sendiri, bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nomornya Mas Nadir, mungkin ada yang kepingin daftar di grup yang orang luar. Oke. Ya. Nomor saya ada di kolom chat. Bisa dicatat mungkin kalau ada yang mau daftar. Ya, nanti tinggal ditanya Mas Nadir dari yang misalnya dari yang kalau dari marketing online biar tetap aja masuk di marketing online-nya. Kalau yang dari WA luar mungkin terus villa, terus yang marketing agensi biar kembali ke marketing agensinya. Siap Pak Rahmat. Oke, sip. Monggo dicatat semua nomornya. Dah. Yeah. Dua menit sebelum ditutup, kesempatan untuk nyatat nomor mungkin.